Senang berjumpa kembali. Kamu mungkin pernah dengar istilah dating abuse, kekerasan dalam berpacaran. Bagi kamu yang mungkin sudah berpacaran atau mungkin juga akan berpacaran, hal-hal ini perlu untuk diperhatikan dengan baik, supaya jangan kamu kemudian terjebak dalam sebuah hubungan yang dalam jangka panjang adalah sebuah dating abuse. Ya. Apa itu dating abuse? Dating abuse adalah pola perilaku yang bersifat menguasai yang dipakai oleh seseorang terhadap pacar wanita atau kekasih laki-lakinya. Inti dari berpacaran yang seperti ini, yaitu dating abuse, adalah adanya penggunaan kekuasaan dan pengontrolan. Ya. Misalnya, ada paksaan halus ya, yang menggunakan tekanan rekan sebaya atau menggunakan kebiasaan umum yang dilakukan di dalam kebanyakan orang berpacaran seperti apa. Misalnya kalau pacarmu mengatakan, wah kita sudah lama pacaran, tapi kok nggak boleh ciuman. Kita sudah lama pacaran, tapi kok nggak boleh hubungan seksual. Ini kan sesuatu yang umum sekali, sesuatu yang nggak ada masalah. Yang penting suka sama suka, kalau cinta ya kenapa tidak boleh begitu. Jadi dating abuse salah satu cirinya adalah paksaan yang halus, sehingga engkau atau seseorang didorong untuk melakukan sesuatu karena dianggap ini sesuatu yang udah biasa begitu ya. Atau hal yang lain bersifat pembatasan. Kekasihmu misalnya, atau ada seseorang yang mengatakan kamu harus ikut kegiatan ini ya. Ini pesta kamu harus ikut karena kamu pacar saya begitu ya. Atau mengatakan saya ini lebih penting daripada siapapun. Jadi harusnya kamu jangan ini, harus ikut kegiatan ini, harus ikut saya begitu ya. Jadi dalam banyak hal dia membatasi kegiatan-kegiatanmu. Apalagi menggunakan ancaman, ya. Misalnya ada yang mengatakan saya yang paling mencintai kamu, ya. Atau menggunakan ancaman. Dating abuse juga adalah ketika seseorang menggunakan ancaman dan mengatakan saya akan bunuh diri kalau kamu tinggalkan saya. Kalau kamu mutusin saya akan bunuh diri, begitu ya. Jadi dia mengancam, menggunakan ancaman untuk membuat kamu takut untuk memutuskan hubungan. Atau juga seseorang yang terus-menerus membuat kamu terluka, ya. Atau seseorang yang mengatakan, oh saya tidak bermaksud melukai kamu, tetapi kata-katanya, tindakannya, sampai fisik begitu ya. Atau secara emosional terus bicara kasar ya dan sebagainya. Tapi dia kata, oh saya tidak bermaksud untuk melukai kamu. Saya lakukan itu karena kamu sudah membuat saya jengkel. Itu gara-gara kamu. Gara-gara kamu bikin saya kesel, maka saya pukul, saya tampar, saya caci maki ya. Kamu pantas kamu dapat itu ya, karena memang kamu sudah melakukan sesuatu yang jelek terhadap saya ya. Jadi tindakannya mengecilkan, menolak dan menyalahkan. Apalagi ciri dari dating abuse? Yaitu adanya kemarahan, kekajaman secara emosional yang menggunakan status sosial ya. Mungkin dia akan mengatakan, kamu bodoh sekali ya, makanya semua keputusan itu harus saya yang ambil ya. Kamu itu goblok ya, kamu itu nggak bisa apa-apa ya. Jadi di sini dia menjadikan dirinya sebagai seseorang yang berkuasa atas kamu dalam semua pengambilan keputusan. Jadi dating abuse ini juga kadang-kadang ditunjukkan dengan adanya kekajaman secara fisik ya. Mukul pacarnya, nendang, meninju ya. Menampar, mencakar, menjepit ya, melukai secara fisik ya. Sampai mungkin ya, sampai ada bekas begitu. Sehingga kamu mungkin bisa sampai takut terhadap keamanan kamu ya, karena diancam begitu ya. Selain itu juga fakta tentang dating abuse ini bisa dalam bentuk penggunaan teknologi ya. Misalnya pacarmu dia seringkali dengan mengirim SMS, WA atau kata-kata kalimat-kalimat yang tidak menghormati kamu ya. Melalui hal-hal yang bersifat digital ya, bisa mungkin pakai Instagram, bisa di Facebook ya. Bisa juga penggunaan aplikasi yang lain begitu ya. Atau menggunakan SMS atau pesan-pesan yang mengancam ya.
atau menguntit secara online, terus memeriksa ya akun-akun kamu ya, diperiksa sama dia, dan begitu ada yang mungkin dia mencurigai atau dia nggak senang begitu, dia sampaikan kata-kata yang sifatnya menyerang. Atau juga mengancam menyebarkan gambar-gambar pribadi ya. Jadi secara sengaja mengambil foto atau video kamu berdua yang kemudian dia gunakan untuk mengancam. Atau juga menghina melalui sosial media ya. Jadi setiap kali ada yang nggak cocok begitu langsung dihina ya. Nah pertanyaannya adalah mengapa dating abuse sering terjadi? Mengapa pacaran yang seperti ini bisa terjadi? Yang pertama, ini kadang-kadang berhubungan dengan hierarki gender, subordinasi gender. Subordinasi gender itu adalah penguasa satu jenis kelamin terhadap yang lain. Misalnya ada kecenderungan laki-laki menganggap rendah kaum perempuan. Jadi pacarmu ini, kekasihmu yang laki-laki begitu, dia merasa bahwa dia laki-laki ya lebih berhak untuk mengatur semua bidang dalam hidupmu. Atau juga karena ada pandangan yang keliru tentang hubungan yang romantis, yang menganggap bahwa cemburu dan isolasi dianggap bukti cinta. Jadi kalau dia cemburu begitu, dia bilang ya saya cemburu ya karena saya cinta kamu begitu ya. Dia merasa ada hak untuk bersikap begitu ya, sampai mengisolasi, membuat kamu nggak boleh bergaul sama orang lain, nggak boleh ikut kegiatan apapun ya. Kalau dia nggak ada di sana, nggak boleh hadir misalnya. Atau juga dating abuse ini juga sering terjadi karena kurang pengalaman. Jadi ada orang yang dalam hubungan interaksi sosial begitu jarang bergaul. Nah begitu dapat laki-laki atau perempuan yang cenderung sangat ingin menguasai seperti ini, dia merasa ya mungkin semua orang yang pacaran begini ya. Jadi dianggap biasa saja. Atau ada juga karena kemandirian yang salah. Dia merasa oh saya sudah remaja, saya sudah dewasa, sehingga begitu ada dating abuse nggak cerita sama orang tua, ya dicaci maki sama pacarnya, ya diperlakukan kasar begitu atau secara seksual dilecehkan, tapi nggak mau ngomong sama orang tua, nggak terbuka, karena dia merasa ya saya sudah mandiri, ya. Atau juga karena tekanan teman sebaya, merasa bahwa ya semua orang seperti ini, ya kalau pacaran ya memang begitu. Atau waktu dia diperlakukan dilecehkan secara seksual, dia berpikir oh, memang begitulah ya perempuan, namanya perempuan ya pasti alami yang seperti itu. Atau ada yang berkata ya ini satu yang normal ya, jadi ada tekanan teman sebaya yang menganggap bahwa ini satu yang biasa. Nah, apa sebenarnya penyebab lain dari dating abuse ya? Sering kali ada yang berkata ya mungkin karena narkoba atau alkohol penyebab tindakan kekerasan dalam pacaran. Kenyataannya juga tidak selalu demikian. Betul, memang orang yang terlibat narkoba, alkohol bisa memicu dating abuse, tetapi bukan penyebab utama. Bagaimana dengan korban terbanyak? Ya, ternyata betul 95% dari tindakan kekerasan dating abuse dalam berpacaran dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Mengapa orang yang terlibat dalam hubungan dating abuse sudah sadar bahwa dia misalnya dilecehkan, diperlakukan dengan kasar, tapi kok masih bisa bertahan? Hal ini bisa terjadi karena adanya faktor mungkin persoalan ekonomi ya, di mana yang perempuan secara keuangan mungkin dia bergantung kepada laki-laki itu. Atau juga yang perempuan atau pihak yang diperlakukan dengan tidak baik ini, dia dalam satu kebingungan, ada confusion ya, dia bingung. Seperti saya bilang tadi, mungkin dia berpikir ya ini hal yang biasa begitu ya. Atau dia kehilangan kepercayaan diri yang sehat. Dia merasa, aduh saya nggak mungkin bisa hidup tanpa dia. Memang laki-laki ini kasar tapi perhatian. Memang laki-laki ini kasar tapi dibandingkan orang tua saya atau hanya dia yang memperhatikan saya dan sebagainya. Atau ada juga yang tetap bertahan dalam hubungan yang demikian dengan berpikir wah nanti laki-laki ini akan berubah. Yang lebih parah adalah kalau dia pikir wah nanti kalau sudah menikah akan berubah ya. Nah, bagaimana kamu bisa melihat tanda bahaya dari pacaran yang tidak sehat ya? Yang pertama adalah kalau dalam berpacaran itu kekasihmu sangat cemburuan ya dan sering menuduhmu macam-macam ya. Ini sudah seperti bendera merah. Kemungkinan ini bisa nanti jadi dating abuse. Atau kamu lihat bahwa dia secara rutin memeriksa ya,
Dengan apa? Menelpon. Lagi di mana sekarang ya? Sampai malam-malam masih ngecek, masih SMS, masih WA ya. Periksa kamu sedang pergi sama siapa ya, dan sebagainya. Atau sering meneriakkan namamu, merendahkan kamu ya. Yelling begitu ya. Teriak-teriak ya, tiba-tiba neriakin ya, bikin kamu malu di depan teman-temanmu dan tidak peduli dalam situasi apapun. Atau dia memberitahukan apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu pakai, bagaimana bertindak, ngatur semua hal ya. Itu juga tanda seperti ibarat bendera merah, tanda bahaya pacaran yang tidak sehat. Atau dia mengancam, melukai, membahayakan dirinya sendiri kalau seperti kamu mau mutusin hubungan itu ya. Mengancam melukai dirinya sendiri. Saya bunuh diri nanti, saya minum racun, saya akan begini dan begitu ya. Kalau diputusin, ini adalah bahaya, tanda bahaya dari atau ciri-ciri dari dating abuse. Bagaimana dampaknya? Kalau seseorang mengalami dating abuse, nanti akan depresi. Seringkali muncul perasaan mau bunuh diri. Akhirnya apa? Bisa menggunakan alkohol dan narkoba. Atau membuat kamu mengalami pola makan yang salah, bisa berlebihan atau malah berkurang, ya. Jadi senang makan ya, atau malah nggak mau makan. Selain itu juga bisa menimbulkan membuat kehilangan kepercayaan diri yang sehat. Atau menyalahkan diri sendiri ya. Ada sebagian yang dating abuse karena pacarnya seperti itu, dia merasa ya memang saya yang salah begitu. Ini sangat merusak. Atau perasaan bingung ya, nggak tahu mau bikin apa lagi, nggak bisa fokus ya, sehingga kuliah terganggu, nggak bisa belajar ya. Merasa bersalah dan malu ya, karena diperlakukan, dilecehkan, kadang-kadang diteriakin ya, dipukuli di depan teman-teman ya, dan sebagainya. Atau merasa terkurung ya. Atau sampai berhenti dari kegiatan sosial, bahkan sekolah. Ya, karena dilarang kekasihnya begitu, kamu nggak boleh ketemu si A, nggak boleh ikut ini, nggak boleh persekutuan, dan sebagainya. Atau bahkan sampai bisa berhenti dari kegiatan. Atau dampak lainnya adalah kamu menjadi rapuh ya, sulit mengambil keputusan. Jadi orang yang mengalami dating abuse nanti sulit mengambil keputusan karena terbiasa diatur, diintimidasi. Semua hal diatur oleh kekasihnya. Nah, dalam berpacaran jangan lupa kamu juga memiliki hak begitu ya. Yang pertama adalah untuk diperlakukan dengan hormat. Jadi kalau pacarmu memperlakukan kamu dengan tidak hormat, ini tanda dating abuse, sesuatu yang tidak benar. Jangan kamu pikir, wah nanti dia akan berubah, atau ya mungkin ini karena kesalahan saya. Yang kedua adalah kamu ada hak untuk tidak dilukai secara fisik maupun perasaan. Jadi jangan pernah merasa, wah saya layak untuk diperlakukan demikian, ya, nggak boleh. Atau hak yang lain adalah untuk berada dalam hubungan yang sehat. Jadi kalau hubungannya tidak sehat, kamu berhak untuk mengakhirinya, ya. Orang muda yang berpacaran juga punya hak untuk mendapat teman dan kegiatan yang terlepas dari pacarnya atau kekasihnya. Meskipun kamu pacaran, kamu boleh tetap ada hubungan yang luas dengan banyak orang, dengan pria, perempuan yang lain, ya. Tapi kalau kamu dibatasi sampai sama sekali hanya dengan dia, itu dating abuse. Kamu juga punya hak untuk kapan saja mengakhiri hubungan pacaran, ya. Saya sudah pernah bilang dulu, kamu hanya boleh pacaran kalau kamu memang mau menikah dengan orang itu. Tapi kalau dalam pacaran kamu ada dating abuse, kamu punya hak untuk mengakhiri hubungan itu kapan saja, ya. Dan kalau ada pacarmu mengancam kalau sampai diputus akan bunuh dia segala macam, itu dating abuse. Itu adalah alasan besar justru yang membuat kamu harus mengakhiri hubungan itu. Yang terakhir adalah apa hak kamu dalam pacaran? Kamu dapat menolak tindakan seksual atau bentuk kasih sayang yang kamu tahu bisa satu tanda atau satu tindakan yang bisa memicu terjadi hubungan seksual sebelum pernikahan. Kamu bisa menolak begitu. Jadi tidak ada hak kekasihmu bilang, oh kita kan sudah pacaran, jadi boleh begini dong. Sekali itu dating abuse, kamu boleh menolak. Oleh karena itu, di dalam berpacaran, nilailah dengan baik kekasihmu. Kalau dia memiliki kecenderungan untuk dating abuse, jangan biarkan
hubungan ini dalam jangka panjang. Ini akan merusak diri kamu. Tetapi cepat akhiri hubungan itu, ya. Jangan takut, ya, intimidasi seperti itu. Tapi dengan cara apa? Terbukalah dengan orang tuamu. Makanya saya selalu katakan, kalau kamu berpacaran, kamu tidak terbuka dengan orang tuamu, berarti ada sesuatu yang salah. Akhiri dating abuse, ya, sebelum terjadi masalah yang lebih berat, lebih besar, karena hubungan seperti ini tidak akan baik untuk jangka panjang. Jadi sekali lagi, kalau sudah waktunya berpacaran, pacaranlah, kenali dengan baik siapa orangnya, dan kalau kamu tahu ini satu dating abuse, jangan lama-lama, cepat akhiri sebelum kondisi menjadi semakin buruk. Tuhan Yesus memberkati.